Baik, pada video kali ini kita akan membuat CRUD data dasar menggunakan PHP native, kemudian dengan database MySQL di sini. Jadi yang kita jadikan sebagai contoh yang sekarang itu contohnya di sini di tabel mahasiswa seperti itu. Nanti bisa dicoba di tabel nilai dan tabel mata kuliah. Contoh sederhananya yang sekarang kita coba di tabel mahasiswa dengan struktur tabel seperti di gambar ini. Jadi ada ID, NIM, nama, kemudian kita coba bikin satu kolom untuk menampung kapan data ini dibuat seperti itu pakai create add yang di sini. Oke, untuk mulai ini kita buka dulu sum-nya. Jadi silahkan dibuka sum. Di start di sini Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita yang pertama di sini kita buat dulu untuk database-nya, kemudian tabelnya juga seperti itu kita buat. Jadi kita buka php-admin, kemudian di sini kita buat baru database. Jadi bisa pakai baru seperti ini. Tinggal diklik new aja seperti itu. Kemudian nama database-nya di sini misalkan web atau DB web dasar misalkan seperti itu. Ini contoh, jadi DB web dasar, kemudian yang selanjutnya kita buat tabelnya di sini. Nah, tabelnya nanti ngikutin model yang ada di sini, seperti itu. Jadi yang pertama di sini untuk tabelnya kita pakai ID dulu yang pertama. Ini ID dulu. Oh ya, nama tabelnya di sini. Yang pertama nama tabelnya ini mahasiswa, jadi kita buat mahasiswa. Kemudian selanjutnya di sini jumlahnya ada 4 kolom, 1 2 3 4. Jadi di sini ada 4 kolom, tinggal di create. Nah, yang di sini sekarang, yang pertama di sini nama kolomnya ID, tipenya ini integer, kemudian kita geser ke kanan ini, geser ke kanan. Di sini ada auto increment. Jadi dicentang auto increment, kemudian indeksnya di sini pakai primary seperti itu. Jadi ada biar nanti ID ini kita nggak perlu isi secara manual. Oke, yang selanjutnya di sini ada NIM. Kemudian nama. Kemudian apa ini? Created add. Nah, oke, NIM ini nanti dia 10 karakter jadi 10. Kemudian nama ini misalkan ada 100, kita ikutin aja yang yang digambar. Kemudian di sini ada contohnya apa ini? Create add. Create add ini tipenya timestamp. Jadi dia nanti untuk menyimpan data kapan data disimpan seperti itu atau data diinput. Create add timestamp. Kemudian di sini kalau untuk timestamp biar nanti dia otomatis juga bisa dipilih current timestamp seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi yang tadi ID integer nggak perlu diisi lengthnya. Kemudian di sini yang ID ini kita pilih jadi auto increment, kemudian dia primary key seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal di save. Nah, ini kita sudah punya datanya dari database web dasar, kemudian tabelnya tabel mahasiswa. Di sini ada 4 kolom sesuai dengan yang ada di struktur database kita. Jadi ada auto increment, kemudian tipenya dia primary key seperti itu. Oke, cara selanjutnya sekarang. Cara selanjutnya balik lagi ke sum-nya. Kemudian di sini kita buat foldernya untuk nanti CRUD datanya seperti itu. Untuk menyimpan CRUD data dari PHP-nya. Jadi cara paling aman atau paling simpel di sini buka aja kontrol panel sum-nya ini, kemudian pilih explore. Nah, jadi yang di sini nanti kita diarahin ke folder utama dari sum ini. Nah, contoh di sini dia pakai di C sum seperti itu. Nah, untuk folder root dari web itu di htdocs tempatnya. Jadi ini kita buka htdocs. Nah, di sini baru nanti kita bikin satu folder
Namanya misalkan web dasar seperti itu, atau web aja. Jadi nggak apa-apa namanya apa aja. Yang penting nanti kalau bikin folder ini jangan sampai pakai tanda spasi seperti itu. Jadi misalkan kalau dua kata, misalnya web dasar kayak tadi pakai underscore caranya. Nah, kayak gitu. Sama kasusnya dengan bikin apa namanya? Bikin database yang ada di sini tadi. Jadi kalau ada dua suku kata atau tiga, gabunginnya nanti pakai underscore atau strip seperti itu bisa aja. Tapi jangan dia kayak tadi yang saya bilang web dasar. Ini ada spasinya, nanti ini bikin error, ini bikin repot nih. Jadi web aja seperti itu atau web underscore dasar itu sama aja. Oke, biar simple mungkin kita pakai web dasar aja. Nah, ini web dasar. Oke, jadi yang seperti ini kalau sudah dibuat folder, coba sekarang buka Visual Studio Code-nya. Oke, silahkan buka file, kemudian open folder, cari folder yang tadi, lokasinya kan di csum, kalau saya lokasinya di csum htdocs, kemudian buka web dasar ini. Nah, ini sampai kebuka kayak gini, baru kita select nih. Nah, jadi ini web dasarnya kan dia apa namanya, masih kosongan ya, masih kosongan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kalau sudah sampai sini berarti kita sudah punya apa folder root untuk project kita yang sekarang. Oke, untuk yang pertama di sini kita untuk membuat atau melakukan proses CRUD data nanti kita pakai yang di sini ke model koneksi dulu. Jadi koneksi dari PHP ke MySQL-nya itu yang pertama. Jadi kita buat aja di sini satu file misalkan seperti itu namanya misalkan koneksi, misalkan seperti itu. Koneksi.php. Jangan lupa .php-nya ya. Oke. Setelah ini kita bikin tag PHP-nya. Nah, di sini nanti di MySQL koneksi ini nanti ada butuh 4 parameter. Yang pertama hostnya dulu. Jadi hostnya karena kita lokal di sini pakainya localhost seperti itu. Jadi host dari database maksudnya. Kemudian ada user. Usernya seperti biasa di sini pakai root. Kalau rekan-rekan nanti punya user yang lain atau punya apa namanya atau punya password yang lain nanti ya silakan nanti tinggal disesuaikan aja dengan posisi laptop atau komputer masing-masing di sana. Jadi MySQL-nya seperti apa? Kalau dia punya password ya tulis passwordnya di sini untuk masuk ke MySQL. Kemudian di sini ada DB untuk database-nya seperti itu. Jadi kita mau bikin 4 parameter untuk melakukan koneksi. Nah, nama DB-nya tadi apa? Nama DB-nya lihat aja di php-admin yang ada di sini. DB web dasar namanya. Berarti di sini DB underscore web underscore dasar. Oke, selanjutnya kita buat koneksinya. Jadi misalkan di sini namanya link untuk variabel koneksinya seperti itu. MySQLi connect. Nah, pakainya kayak gini. Yang pertama di sini parameternya yaitu hostnya, yang kedua usernya, yang ketiga password, yang keempat DB-nya. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya ini kita perlu ngecek ini berhasil apa enggak koneksinya seperti itu. Jadi bisa kita cek lewat di sini misalkan pakai if $link atau nanti kita mau nampilin kalau dia nggak berhasil login. Nah, bisa pakai tanda seru di awal di sini if $link. Artinya dia nggak berhasil login. Kalau nggak berhasil login, kan kayak gitu. Nanti kita bisa echo. Nah, jadi echo-nya di sini isinya koneksi gagal. Apa keterangannya? Bisa kita tambahin di sini keterangannya MySQLi connect error. Nah, kayak gitu.
Jadi keterangannya seperti ini. Nah, oke, kita coba sekarang berhasil apa enggak. Kalau dia berhasil, nanti ini keterangan ini enggak nampil. Tapi nanti kalau ada gagal, nanti ya nanti keterangannya bakalan nampil seperti itu. Ada apa tampilannya nanti kita lihat. Oke, caranya sekarang kita tes dulu aplikasinya. Jadi cara membukanya ya nanti pakai localhost, kemudian yang di sini slash nama folder yang tadi ada di sini di SAM-htdocs-nya ini. Jadi contohnya kan folder kita di sini web underscore dasar kan seperti itu. Jadi itu yang kita tulis yang di sini localhost web dasar. Nah, itu yang kita tulis di enter. Nah, nanti keluar seperti ini. Oh ya, perlu diperhatikan juga nanti untuk yang kayak gini localhost langsung ditulis. Ini karena di komputer saya di sini port yang dipakai itu port 80 yang di sini yang di SAM-nya. Kalau nanti port yang dipakai misalkan 8080 atau 8000 ya di sini ditulis port berapa yang dipakai seperti itu. Tapi kalau 80 memang defaultnya portnya jadi nggak perlu kita tulis seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya seperti itu. Jadi cek di SAM-nya port berapa yang dipakai. Yang di depan ini aja yang dilihat. Kalau yang di belakang ini port SSL. Jadi untuk akses yang secure seperti itu. Jadi nggak perlu kita perhatikan. Kalau di lokal. Jadi yang di lokal yang perlu kita perhatikan yang port yang di depan ini. Oke, ini kita lihat. Jadi koneksi. Nah, ini sudah nggak ada keterangan errornya kalau kita akses web dasar koneksi seperti ini. Jadi nggak ada keterangan error. Oke. Nah, gimana kalau ada yang salah sekarang? Oke, contoh web dasar ada S-nya di sini. Ini kan nggak ada ini salah nama database-nya seperti itu. Apa yang kelihatan di sini coba? Nah, jadi ada keterangannya fatal error di sini, unknown database. Database-nya dia nggak tahu seperti itu. Jadi MySQL exception atau MySQL error, dia nggak tahu nama database ini. Di lokal di sini yang nggak ada nama database yang seperti itu kan kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi yang ada S-nya nggak ada di sini. Ya cari nanti sesuaikan nama database-nya berarti kan seperti itu. Oh ya, mungkin ada salah sedikit di sini. So error connection PHP MySQL. Coba kita lihat apa sih? Apa coding yang dipakai untuk nampilin errornya? Seperti itu. Bisa pakai MySQL connect error yang kayak gitu. Kayaknya udah bener ini. Oh. Jadi ada keterangannya, apa namanya? Koneksinya dia nggak bisa karena database-nya nggak ada seperti itu. Nanti baris ke berapa? Baris ke 8. Cari baris ke 8 di sini. Kenapa baris ke 8 di sini? Karena dia subnya itu dari atas yang di sini yang dicek. Nah, yang error itu nanti yang di sini. Dia nggak bisa connect gitu aja intinya. Karena tadi, karena database-nya nggak ada. Database-nya nggak ada di server. Nah, jadi itu yang perlu kita pahamin tentang error koneksi. Ini kita perbaiki. Kalau nanti misalkan usernya yang salah atau passwordnya, user sama password sama aja. Nah, jadi ada keterangan access denied for user. Jadi pastikan user dan password kalian itu benar. Ini yang perlu diperhatikan yang di sini. Oke, jadi sampai sini file koneksinya ini sudah berhasil. Kalau kita else di sini echo misal kayak gitu. Nah, kayak gini misalkan ini kita simpan kemudian kita jalanin. Nah, ini kan koneksinya berhasil. Nah, ini kita nggak perlu tulis. Nanti kita kasih keterangan kalau koneksinya gagal aja. Jadi kayak gitu. Oke, ini dihapus saja. Nah, oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat file koneksi ke database.